ada kabar terbaru dari Pak Jokowi ya. Ini Jokowi Prabowo bertemu di Kartanegara selama 2 jam. Bahas apa aja nih ya Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kira-kira ya? Pertemuan dua tokoh ini menimbulkan banyak pertanyaan atau tanda tanya. Kiranya rahasia apa yang mereka sedang bahas berdua empat mata lagi? Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini kalau ketemu hanya empat mata nih pasti banyak banget haters atau antek-antek yang memang nggak suka pada beliau pada komentar nih. Nah, kita simak saja videonya nih ya. Tapi kalau pertemuan antara dua tokoh, tentu itu bukan pertemuan dua sahabat di dalam kondisi politik hari-hari ini kan. Masa sih Pak? Jadi tetap orang mulai Susun membaca aja apakah Bapak ini. kegelisahan Pak Jokowi tentang Gelisah. keadaan anak-anaknya, terutama Pak Gibran, dan belakangan ada Pak Bobi Nasution yang adalah gubernur Sumatera Utara. Itukah yang jadi tema utama sehingga ada urgensi Pak Prabowo menerima Pak Jokowi, atau ada urgensi Pak Jokowi ingin bertemu dengan Pak Prabowo? Kan semua itu soal yang dengan mudah hermeneutic of suspicion kita itu, kecurigaan untuk mengetahui itu. Curiga mulu Bapak ini. Dari fakta-fakta itu. Nah, kita coba ulas itu mungkin di dalam upaya untuk memahami yang orang sebut nasibnya Jokowi apa sebetulnya ujungnya. Nasibnya Pak Gibran apa, nasibnya Pak Bobi apa, kan itu udah jadi kasus celebre, jadi sesuatu kasus yang diselebritikan, dibicarakan maksudnya secara luas. Jadi tentu orang akhirnya pergi pada semacam dugaan yang makin masuk akal bahwa pasti itu yang dibicarakan adalah soal keluarga Pak Jokowi yang mulai terlihat gelisah tuh karena tekanan kali Bapak ini ya. Tekanan mak-mak, tekanan internasional untuk membuka sebetulnya korupsinya seberapa jauh sih yang melibatkan dinasti politik. Macam dukun Bapak ini. Jadi ini yang saya anggap sebagai kecerdikan kita untuk membaca psikologi di belakang pertemuan sebetulnya pertemuan politik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi kemarin. Negatif thinking mulu Pak Rocky Gerung nih kalau tentang Pak Jokowi ya. Dia tuh selalu negatif gitu, pikirannya tuh selalu jelek gitu. Kenapa sih Pak Rocky Gerung ini kira-kira ada apa dengan Anda? Ya, mungkin itulah maksudnya Jokowi kemarin bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Apa maksudnya? Ya, minta perlindungan bisa jadi, atau begen bisa jadi. Seuzon aja Karena kalian sudah nih. ketahuan anaknya memang tidak pernah punya ijazah SMA. Ijazah atau lagi yang SMK. dia bahas. Itu bukti yang telak. Ini pasti ijazah dan ijazah kalau Pak Rismon ini pasti itu yang dibahas. Takutnya begini, takutnya Pak Jokowi begini, takutnya Gibran begini. Janganlah seuzon Pak. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu tidak semata untuk membicarakan bangsa, tetapi bukan tidak mungkin membicarakan kepentingan keluarganya. Masa sih Pak? Ya. Karena kepentingan keluarga bukan karena kepentingan bangsa ya, ini kata-kata orang-orang ini ya. Jadi mereka maksudnya itu mengira gitu Pak Jokowi itu mencari perlindungan di keteknya Pak Prabowo. Bener nggak sih kayak gitu ceritanya? Emang separah ini ya Pak Jokowi ya? Kalau Bapak Prabowo berkesempatan ke Jawa Tengah, beliau yang sowan atau mampir. Kebetulan Pak Presiden ke-7 Pak Jokowi ada di Jakarta, ya sudah janjian ketemu waktunya makan siang, dan tentu banyak hal yang dibicarakan ya mengenai masalah-masalah kebangsaan, termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal. Ini baru bener nih. Kurang lebih 2 jam lah pertemuan di antara dua pemimpin. Jam ya. Lama Pertemuan juga. Prabowo dan Nah mungkin mereka tuh silaturahminya gitu kan, karena mumpung Pak Jokowi lagi main ke Jakarta. Nah nanti kalau Pak Prabowo main ke Solo, mampir juga ke tempat Pak Jokowi, itu udah hal biasa nggak sih? Kenapa sih kalian pada heboh? Jika terjadi pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini, apa yang dibicarakan dalam waktu 2 jam itu di Kartanegara? Jokowi sesungguhnya sedang meminta jaminan perlindungan atau ruang Apalagi publik yang aman terhadap tudingan yang menimpa dirinya dan keluarganya. Minta jangan terus dikambing hitamkan. Masa sih Pak? Tahu dari mana sih kalian di ini? Solo. Salah satu tokoh yang datang itu adalah Abu Bakar Basir. Jokowi justru ingin mengatakan dia bisa menggerakkan kelompok kanan kalau terjadi sesuatu. Pasti untuk kepentingan Pilpres 2029 mendatang. Apakah sudah separah itu Jokowi
sama sekali mungkin tidak lagi bisa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya, Kalau mas kita parah lihat itu. bagaimana juru bicara Jokowi di forum-forum entah podcast, entah televisi, kan juga menjawabnya tidak substansial. Lama-lama barangkali Jokowi merasa bahwa ini orang-orang yang menjadi juru bicara saya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sudah tidak bisa diharapkan lagi. Prabowo bisa Setahu saja kali merasa, Bapak oh ini. ini orang mengkhianati gue nih. Buktinya lu cawe-cawe terus kan Ya, gitu. Ya, cawe-cawe lagi seperti 13 Oktober. Oke lah 13 Oktober. Gue masih kasih hati gitu. Heran deh, orang-orang ini pada tahu isi hatinya Pak Prabowo dan Pak Jokowi ternyata ya. Macam peramal gitu ya. Aduh, kayak gini nih Pak. Gimana sih nih, kok bisa gitu mereka tuh ngomongin presiden dan juga mantan presiden gitu. Sedangkan mereka tuh udah bertahun-tahun gitu membawa nama baik Indonesia, memajukan Indonesia. Ini orang-orang kayak gini nih kerjanya apa gitu? Ada fungsinya nggak untuk Indonesia gitu maksudnya? Gini Bung Herso, kita lihat ada dua hal yang perlu kita bahas tentang pertemuan kemarin. Satu, perubahan taktik Prabowo yang sepertinya sudah dia tidak mau Jangan jadi terjebak peramal atau lagi ya terjebak Pak ya, oleh udah banyak peramalnya tadi. strategi Joko Widodo. Itu yang pertama. Yang kedua, kelihatannya ada semangat teman-teman geng Solo Oligarki dan Pacok untuk memaksa tanda kutip Joko Widodo harus ketemu dengan Prabowo. Geng Dan Solo yang ketiga baru kita bahas kira-kira apa yang dibahas dengan Kepo kalian kan? keadaan seperti ini. Nah, yang pertama kita lihat ya, Pak Prabowo jarang sekali namanya presiden itu melakukan pertemuan tertutup, sangat tertutup. Ini sangat tertutup. Tahu Pak. Tidak ada yang tahu siapapun, tidak boleh dibocorkan oleh siapapun, dan termasuk tidak ada orang di Kertanegara yang tahu. Nah, kebocoran seperti ketertutupan seperti ini jarang sekali terjadi. Jadi ini super tertutup. Sepertinya Presiden Jokowi keluar mungkin di pikirannya kurang ajar juga Prabowo ini. Nggak ada lagi bocorin. Akhirnya dia bocorin sendiri. Dia bocorin sendiri. Yang kedua, bahwa tidak ada lagi orang mendampingi presiden. Banyak kali manusia-manusia sok tahu ini ya. Apa sih kalian nih dapat apa gitu ngomongin orang-orang penting di Indonesia ini? Buat kalian nih untuk apa gitu? Nggak ada gunanya kalian ngebahas orang-orang penting yang memang berperan penting gitu buat Indonesia. Buat kalian tuh untuk apa gitu menjelek-jelekkan orang? Ya udahlah, mungkin mereka tuh lagi silaturahmi gitu. Positive thinking aja, kenapa? Saya kira bagus kan kalau presiden dengan mantan presiden ketemu. Saya kira Setuju, bagus Pak. kalau pemimpin guyup kan rakyat tenang. Iya. Apa? Oh saya nggak tahu, tapi saya pikir mereka berdua kan pemimpin dan mantan pemimpin ya, tentu ada yang mereka bicara lah. Yang penting kita doakan biar semua kompak. Iya betul. Kayak gini nih kabar bener baik, nih. pastilah kabar baik. Pertemuan dua pemimpin dan juga mantan pemimpin Indonesia ini berarti bagus dong gitu. Buat kalian yang pada negative thinking itu apa maksudnya gitu kan? Nah bagus gitu pertemuan mereka itu. Yang nggak bagus itu, yang kalian itu yang pada komen negatif atau negative thinking gitu ya. Mikirnya oh dia minta perlindungan karena keluarganya bermasalah begini-begini. Udahlah. Kapan kayak gitu Indonesia mau maju kalau kalian pikiran negatif terus gitu? Jangan memang sedang melakukan konsolidasi. Jangan-jangan juga ada negosiasi di antara kedua pemimpin ini kan. Sih, Itu Pak. kan dugaan. Negatif lagi nih komentarnya. Aduh Pak. Jokowi ketemu Prabowo terus banyak yang spekulasi. Rata-rata sih tone-nya itu negatif ya untuk mendapatkan viral. Pokoknya yang memojokkan Jokowi itu kayaknya lebih diterima masyarakat banyak. Nah lu juga harus buat yang positif tone. Ini gue yang mulai. Sama kok dia juga ngamat-ngamati, kita juga ngamat-ngamati dengan cara positif. Menurut gua Jokowi ketemu Prabowo, dia membicarakan nasib bangsa kelima 10 tahun ke depan. Positive thinking aja Bukan gitu. urusan keluarga. Jokowi seorang negarawan dan Pak Prabowo dia juga seorang negarawan. Lu bisa bayangin kan, 5 kali Prabowo maju, yang kelimanya dia menang saat ditemani Jokowi. Yang 4-nya kalah karena nggak ada Jokowi. Jadi lu lebih percaya Jokowi apa sih Ono? Ini sebenarnya aku netral ya gitu ya, nggak belain Pak Prabowo
atau Pak Jokowi atau yang pembencinya Pak Jokowi ya. Maksudnya ini ya udah gitu, kalian tuh ngapain pada ketar-ketir, pada kepanasan. Yang penting Indonesia ini tetap baik-baik aja dipegang sama Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo pun pasti dia cerdas gitu, nggak mungkin kalau Pak Jokowi menghasut gini ngikut, nggak mungkin dong. Pasti mereka tuh ada pemikiran yang terbaik untuk Indonesia. Oke, kalian jangan negatif thinking terus. Pikirkan aja bagaimana nasib Indonesia ke depan. Semoga RUU perampasan aset segera disahkan, dan juga kemarin masih rame apa itu? Dana pensiunan DPR RI segera dihapuskan. Nah, itu yang paling penting ya.